Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Nah, ini pertemuan pertama yang Bapak Ibu udah masuk jam 1. Jadi pertemuan pertama ini mata kuliah sekarang ini tuh tentang manajemen mutu pendidikan Islam. Manajemen mutu berarti kita belajar berkaitan dengan manajemen mutu dan pendidikan Islam. Ada 3 aspek dalam mata kuliah kita hari ini. Jadi untuk hari ini kita sama-sama belajar pengantarnya saja dulu. Nanti di pertemuan kedua masih pengantar, baru di pertemuan ketiga barulah itu presentasi kelompok. Itu RPS sudah saya kirimkan ke Pak Haji. Pak Haji bisa share di rekan-rekan semua, bisa dibaca bersama-sama. Jadi intinya dalam manajemen mutu pendidikan Islam sebelum UTS ini saya nggak mengubah banyak RPS, sama seperti 2 tahun belakang. Ini sebetulnya sama tentang kita membedah suatu buku, tapi bukunya literatur dari filosofi atau penemu dari TQM itu sendiri, yaitu Edward Salis. Bapak Ibu pernah mendengar salah satu penemu TQM, yaitu Edward Salis. Nah, beliau itu yang pertama kali membuat sebuah teori TQM. Nah, itu bukunya tentang TQM in Education. Nanti saya, kalau misalnya Bapak Ibu udah pernah baca, bisa di-share rekan-rekannya. Kalau belum pernah, nanti biar saya yang share ke Bapak Ibu semua. Itu tentang Total Quality Management and Education. Jadi kalau bicara tentang Total Quality Management, itu sebetulnya banyak sekali langkah-langkahnya, banyak sekali tahapan-tahapannya. Yang paling sering digunakan itu salah satunya teori dari Edward Salis itu. Dimana salah satunya itu ada quality improvement, pengembangan mutu. Ada quality control, pernah mendengarnya Bapak Ibu, quality control, quality improvement. Nah, ini salah satunya quality improvement. Nah, ini foto di pinggir itu salah satu penemu-penemu tentang kualitas TQM. Awalnya itu memang total quality management itu tidak dilaksanakan di pendidikan, jadi dilaksanakan itu di dunia bisnis. Kenapa dunia bisnis? Karena kalau di Eropa sana, di luar negeri itu memang bisnisnya itu yang benar-benar kualitasnya bermutu. Mindset mereka tuh masih profit belum ke pelayanan. Sedangkan kalau kita bicara pendidikan berarti kita betul-betul berbasisnya pelayanan. Walaupun misalnya ada profitnya, tapi tetap kita mengutamakan pelayanan yang berkaitan dengan total quality management. Jadi bagaimana kualitas di lembaga kita itu betul-betul bisa melebihi harapan dari para pengguna lulusan di lembaga kita. Misalnya orang tua siswa itu ingin lulusannya itu seperti apa sih anak-anaknya setelah lulus. Itu kan misalnya kalau di sekolah-sekolah yang sudah menerapkan total quality management, biasanya ada tahapan wawancara dengan orang tua. Jadi siswa di sana, lalu juga wawancara ke orang tua. Itu tuh diadakan wawancara itu salah satunya manfaatnya itu untuk kita sebagai pemilik dari sebuah sekolah itu jadi lebih paham betul apa sih harapan orang tua dengan menyekolahkan anaknya ke lembaga kita. Karena kita nggak akan tahu ya alasannya apa, bisa aja ikut temennya atau apalah. Kalau dengan kita wawancara kita jadi tahu betul sebenarnya orang tua itu ingin memasukkan ke sekolah kita itu ternyata seperti ini, sehingga nanti akan sejalan di sini. Kenapa ada total quality management di dunia pendidikan? Salah satunya memang diambil dari standar nasional pendidikan. Ada berapa banyak Bapak Ibu standar nasional pendidikan? 8 standar nasional pendidikan.
dari 8 standar nasional pendidikan itu kan diharapkan lembaga itu bisa betul-betul masuk ke dalam kategori 8 standar nasional pendidikan. Makanya kan diadakan akreditasi ya, ibu-ibu, bapak-ibu, diadakan akreditasi itu supaya SDM-nya, kepala sekolahnya tahu betul bagaimana sekolah itu dilaksanakan harus sesuai standar nasional pendidikan. Begitu pula di rumah sakit, begitu di hotel, mereka juga punya standar-standar, ada akreditasinya. Sehingga nanti tercipta yang namanya mutu pendidikan, walaupun memang lembaga kita tuh dibilang bermutu pun masih sangat jauh, terutama untuk daerah-daerah yang kecil ya. Untuk daerah-daerah yang sudah maju, mereka sarkasnya sudah berkembang, itu bisa menyetarakan bahkan masuk ke dalam standar internasional. Sekarang kita masuk ke aspek TKM-nya sendiri, Bapak Ibu. Itu yang dilingkari itu sebetulnya aspek-aspek dalam TKM yang betul-betul harus diterapkan dalam dunia pendidikan. Salah satunya itu customer focus. Bagaimana lembaga pendidikan itu harus fokus terhadap pelanggan. Fokus terhadap pelanggan yang tadi harus betul-betul menyamakan visi misi antara pelanggan dengan si pemilik lembaga pendidikan tersebut. Nah, pemilik lembaga pendidikan tersebut itu harus memiliki leadership, kemampuan, kepemimpinan. Kepemimpinan itu harus kepemimpinan yang betul-betul visioner. Kalau kita bicara total quality management, si pemimpin itu harus visioner dan harus siap menerima perubahan. Lalu selanjutnya juga ada yang disebut continual improvement. Nah, ini yang improvement, perbaikan berkelanjutan. Kalau dalam total quality management, setelah, kalau kita bicara manajemen aja ya, kalau dalam proses manajemen itu kan PDCA nih, plan do check action aja. PDCA sorry itu untuk TKM. Kalau misalnya manajemennya itu POAC. Apa aja P-nya Pak? P-nya organisasi, K-nya kontrol ini harus jelas Pak. Kontrol ini kalau dalam manajemen itu cuma sampai controlling aja, tapi kalau bicaranya total quality manajemen yang bermutu, berkualitas, dari tahapan controlling itu ada tahapan tindak lanjut. Nah, ini harus perbaikan berkelanjutan. Nah, itu continual improvement, quality improvement. Jadi betul-betul ada pengembangan mutu. Jadi seadanya evaluasi itu, kalau dalam total quality management, proses selanjutnya itu ada tahapan komunikasi musyawarah, bukan hanya sekedar dengan kepala sekolah dan guru atau pengawas, tapi dari pihak sekolah tersebut itu betul-betul mendatangkan orang tua untuk menindaklanjuti ini bagaimana, kenapa program ini tidak berjalan, mengapa anak-anak tidak mengikuti program ini. Nah, itu ada tindak lanjutnya kalau kita bicara total quality management. Ini sejarah untuk sejarah total quality management. Jadi awalnya sebelum Edward Salis tahun 1920 itu total quality management itu dicetuskannya itu oleh Taylor atau Frederick Taylor, dikembangkan pertama kali di Jepang sebelum ke Amerika, sebelum ke Eropa. Itu di tahun 1950. Masih dilaksanakannya di dunia bisnis, belum di dunia pendidikan. Lalu di tahun 1980 itu dilaksanakannya betul-betul sangat populer di Jepang, di dunia bisnis sudah dilaksanakan total quality management. Lalu di Amerika Serikat barulah lahir TKM setelah di Jepang sudah dilaksanakan. Jadi satu itu kunci pokok dari total quality management itu adalah kualitasnya yang produknya harus berkualitas. Berarti produk kita apa nih kalau di lembaga pendidikan? Gurunya juga berkualitas, nggak kalau lulusannya berkualitas. Berkualitas juga kan Pak ya, SDM-nya. Salah satunya ada pengembangan, itu pengembangan sumber daya manusia. Dari sejarah tersebut kita ambil poin-poin pentingnya. Bagaimana total quality management itu prinsip utamanya dilaksanakan. Yang pertama, pelanggan harus puas. Pelanggan kita siapa saja nih? Bisa orang tua, itu jadi pelanggan pertama kita. Yang kedua, respect terhadap setiap orang. Jadi kita jangan respect terhadap orang tua yang misalnya sudah bayar SPP full, kita baru respect itu. Sedangkan orang tua yang nggak bayar SPP kita nggak respect. Nah, itu tidak boleh kalau dalam dunia TKM.
Yang ketiga, manajemennya harus berdasarkan fakta. Jadi pada saat kita mengumpulkan orang tua, misalnya sosialisasi laporan keuangan, misalnya laporan bantuan-bantuan dari pemerintah ataupun dari donatur, itu harus jelas. Saat kita mengadakan musyawarah itu terpampang betul-betul datanya itu berdasarkan fakta. Yang keempat ini, perbaikan berkesinambungan. Jadi ada tindak lanjut. Kalau dalam manajemen saja yang tidak menerapkan total quality, itu hanya berhenti di evaluasi. Tapi ketika kita mau menerapkan metode total quality management di sebuah lembaga, itu akan lanjut setelah evaluasi itu ke proses perbaikan berkesinambungan atau tindak lanjut. Tadi PDCA, Plan Check Action. Selanjutnya apa sih quality itu? Kualitas itu sebetulnya banyak sekali pengertiannya. Ini ada dari beberapa ahli. Kalau menurut Deming, quality itu is conformant atau requirement. Kalau menurut Juran, quality itu is business for us. Kalau menurut Crosby beda lagi, quality itu menjadi salah satu standar spesifik juga di sebuah lembaga. Menurut Bapak Ibu, kualitas itu apa sih sebetulnya? Kalau kita bicara kualitas, mutu itu apa sih? Coet. Kualitas itu apa sih menurut Bapak Ibu kalau kita bicara di lembaga pendidikan itu? Lembaga penjurusan kita harus berkualitas, guru kita harus berkualitas, kepala sekolah kita harus berkualitas. Mungkin ya Bu. Dan lebihnya seperti apa ya Bapak? Dalam anak yang berprestasi, Nilai jual. lulusan dan Ya, mempunyai harga lah. Harga berapa Pak? Ya, harga berapa? dengan nilai jual. Kualitasnya yang bagus. Gimana Pak? Kualitas itu? Tingkat baik atau belum? Dalam plan pendidikan. Boga ajen lah. Apakah berkualitas itu yang sekolahnya memiliki gedung yang tinggi? Ada guru-gurunya Ajian. yang sudah berpotensi atau mungkin gurunya sudah punya Sudah punya sertifikasi? Seperti apa? Baik guru lulusannya yang belum lulusan bagus dengan nilai yang bagus. Atau kualitas itu harus betul-betul berbayar, atau kita mau mendapatkan kualitas yang baik tidak perlu bayar misalnya? Kalau SDM-nya yang di dalamnya gurunya, siswanya, Ya. berbayar maksudnya. Berkualitas Kalau yang berbayar, Kualitas berbayar berhubungan itu berkesinambungan. jadi semua pembayar SPM-nya lancar gitu. ya kalau di negara maju itu kan kualitas itu identiknya itu dengan yang betul-betul kalau kita menyekolahkan. Kalau di luar negeri itu berbeda lagi sama di kita. Kalau di kita itu khususnya di Jakarta banyak sekali sekolah-sekolah internasional yang di dalamnya itu mereka itu rata-rata uang masuknya sampai ratusan juta ya, karena dari sampasnya kurikulum internasionalnya juga digunakan, kurikulum merdekanya, Montessori-nya, semua kurikulum diterapkan di sekolah tersebut. Jadi memang identiknya kalau di kita, khususnya di negara maju yang betul-betul sekolah internasional itu kualitasnya itu yang tadi berbayar. Ketika orang tua memiliki pendapatan yang lebih, itu pasti akan menyekolahkan di sekolah yang bermutu, berkualitas, yang betul-betul berbayar, yang dari mulai SDM-nya, kurikulumnya. Tapi kalau di luar negeri, terutama di Jepang, bahkan kalau untuk penduduk asli Jepang sendiri itu, mereka bahkan setelah ditawarkan program pendidikan gratis untuk anak sampai kuliah, rata-rata mereka tuh tidak mau Bapak Ibu, karena mereka itu memang punya perspektifnya itu berbeda. Jadi mereka selalu bilang kerja. Mereka mikir kalau misalnya mereka punya anak, mereka berpikir waktu mereka untuk bekerja itu berkurang. Sedangkan mereka tuh dari subuh sampai ke subuh lagi itu bekerja terus. Tingkat perspektif bekerja itu mereka tinggi sekali. Jadi ketika ada orang Indonesia, warga negara Indonesia menjadi WNA bekerja di sana, mereka itu betul-betul anaknya itu diberikan program pendidikan gratis sampai S1. Jadi saya tuh sampai 3 anak WNA Indonesia itu 4 Indonesia, Malaysia juga, karena diberikan program pendidikan gratis untuk anak-anak. Tapi untuk warga negara Jepang yang aslinya sendiri, mereka bahkan tidak berminat seperti itu, kan berbeda ya. Kalau di kita dikasih program pendidikan anak gratis bisa sampai 5 anak ya Bu. Banyak. Kalau di sana beda lagi. Kabinnya tidak berhasil ya. Iya, dengan program pendidikan gratis. Kalau di sana pun tidak perlu menggunakan KB, mereka tidak berminat gitu, untuk memiliki anak. Nah, ini kita masuk ke dimensinya. Kita bicara dimensi jasa pendidikan NKR itu
ada beberapa perbedaan dengan dunia bisnis, dari mulai akses kalau kita bisa dimensi jasa pendidikan TKM itu ada salah satu kemudahan mendapatkan jasa pendidikan. Kadang-kadang banyak sekali tadi kalau di kota-kota maju itu banyak yang tadi sekolah internasional harus berbayar. Tapi kita kembali salah satu contoh yang waktu di SLPI saya pernah memberi contoh itu yang pesantren siapa ya? Yang uminya janda. Yang sebetulnya termasuk berkualitas juga. Kalau menurut saya berkualitas karena terutama santri-santrinya yang jatuh, umumnya itu betul-betul menggratiskan dan bahkan juga mereka diberikan pelatihan sampai ke luar negeri. Ada yang bekerja di luar negeri. Jadi sebetulnya perspektif kualitas harus berbayar sebetulnya bisa diterapkan. Contohnya ya lembaga pendidikan Islam salah satunya di pesantren yang kemarin. Apabila belum beres. Ya ada lagi apabila pemilik pesantren dengan beberapa mitra yang banyak. Kalau untuk lembaga yang tidak bermitra ada seperti. Yang kedua itu berdasarkan kecocokan. Harus ada kecocokan dengan kebutuhan pelanggan. Jadi pada saat kita akan membuat sebuah lembaga pendidikan, kita harus tahu betul nih pelanggan kita tuh butuhnya seperti apa. Karena kan setiap daerah itu berbeda ya Bu Eci. Misalnya di daerah Garut butuh sekolah yang seperti ini. Di daerah Jakarta butuh sekolah yang banyak sekali kurikulumnya. Karena mayoritasnya pendapatannya misalnya menengah ke atas. Misalnya di Bandung berbeda lagi kebutuhannya. Terus kita bicara misalnya pelanggan orang tua yang memiliki anak spesial needs dengan orang tua yang memiliki anaknya yang normal, pasti mereka membutuhkan sekolah yang berbeda. Selanjutnya efektivitas, dari mulai adanya kemampuan staf mengajar yang tadi gua dijelaskan. SDM-nya harusnya berkualitas. Bagaimana guru itu bisa melayani sehingga nantinya lulusan itu betul-betul bisa berkualitas juga. Selanjutnya makanya ada yang disebutnya pengembangan SDM. Selanjutnya ekuitas. Nah, ekuitas ini berkaitan dengan distribusi sumber-sumber pelayanan adil. Kalau kita menerapkan total quality management itu bukan hanya fokus kita itu ke para siswa atau siswa saja, tapi dari manajemen yang paling bawah, misalnya dari mulai bagian keamanan, bagian kebersihan, semua itu diajak dilibatkan ketika akan membuat sebuah program ataupun akan merubah visi misi. Selanjutnya dari dimensi sosial. Kalau dalam dimensi sosial, bicara tentang total quality management, itu ada dua aspek, lingkungan dan komunikasi. Komunikasi antara pemimpin dengan manajemen yang paling bawah itu betul-betul harus sering dilakukan. Makanya kalau dalam total quality management itu harus diterapkan kepemimpinan visioner. Kenapa? Karena seorang pemimpinnya harus selalu memiliki visi yang jelas. Itu tadi ketika kita mau menerapkan total quality management harus siap menerima berbagai perubahan-perubahan yang terjadi dari mulai undang-undang, pemerintahan, kurikulum itu harus siap ketika kita menerapkan total quality management sehingga nanti lulusan itu betul-betul memiliki value Bapak Ibu yang berbeda dari lembaga lainnya. Aspek selanjutnya kita lihat dari aspek efisiensinya, biaya yang tepat dalam layanan terbaik. Jadi biayanya jangan terlalu mahal juga, jangan terlalu murah juga kalau bisa untuk menerapkan sebuah kualitas. Ini ada beberapa metode total quality management yang tadi PDCA itu salah satu contohnya, plan do check action. Nanti akan berlanjut ke continual improvement. Lalu selanjutnya ada metode zero defect. Kalau zero defect ini jurang trilogi. Ini salah satu jurang trilogi itu terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama itu quality planning, bagaimana kita merencanakan kualitas. Yang kedua ini yang kita bersama-sama belajar, quality improvement, bagaimana kita mengembangkan sebuah kualitas. Yang terakhir ini quality control, bagaimana kita mengontrol kualitas di sebuah lembaga pendidikan ataupun di dunia bisnis. Jadi ketika kita bicara quality improvement, di dalamnya itu ada beberapa indikator mutu. Karena di dalamnya kita mengembangkan pengembangan kualitas. Ada beberapa identifikasi juga, dari mulai indikator mutu pelayanan, memonitor indikator tersebut, lalu juga kita harus mengukur hasil dari indikator mutunya, karena kan indikator mutu di setiap lembaga itu pasti berbeda. Di lembaga A, indikator mutunya bla bla bla, di lembaga B, indikator mutunya bla bla bla, pasti berbeda.
serta juga harus selalu fokus ketika akan menerapkan total quality management pada langkah quality improvement itu. Pengelola sekolah harus betul-betul fokus di pengembangan prosesnya dulu. Setelah pengembangan proses, setelah oke semuanya dilaksanakan, baru diadakan quality control. Dikontrol kualitasnya berjalan dengan baik atau tidak. Untuk quality improvement ini bisa dilaksanakan dengan langkah-langkah dari Juran. Yang pertama, kita harus betul-betul membentuk kesadaran. Kesadaran itu apakah lembaga kita siap atau tidak untuk menerapkan total quality management, karena kita yang tahu betul kan kekurangan, kelebihan di lembaga pendidikan kita itu. Jadi kita harus tahu betul. Lalu selanjutnya kita tetapkan tujuannya. Untuk apa sih metode total quality management itu diterapkan di kita? Apakah untuk perbaikan? Apakah untuk peningkatan? Nah, itu harus jelas juga. Lalu selanjutnya yang ketiga itu diorganisasikan tujuannya ke para manajemen dari mulai manajemen paling bawah sampai ke manajemen paling atas. Yang keempat, setelah total quality management dilaksanakan, SDM kita kan harus berkualitas. Nah, ketika SDM berkualitas, kita harus selalu menyediakan pelatihan-pelatihan, terutama untuk SDM yang setiap harinya itu betul-betul bertemu langsung dengan pelanggan kita. Salah satunya guru, misalnya salah satunya tenaga administrasi yang setiap hari bertemu dengan siswa, bertemu dengan orang tua siswa, itu harus dilaksanakan pelatihan-pelatihan. Selanjutnya setelah diadakan pelatihan, barulah dilaksanakan proyek-proyek. Proyek-proyek itu apa sih? Untuk memecahkan masalah. Karena ketika akan menerapkan metode total quality management, mau metode apapun ya, itu pasti akan terjadi masalah-masalah. Nah, itu diterapkanlah program-program untuk pemecahan masalah tersebut itu seperti apa. Selanjutnya perkembangan, tiap tahun dilihat quality controlnya, quality improvement-nya apakah berkembang atau tidak. Setelah itu diberikan penghargaan ini untuk SDM yang sudah melaksanakan, yang sudah betul-betul membantu pelaksanaan, membantu si pengelola lembaga dalam hal mengaplikasikan metode total quality management. Lalu dikomunikasikan hasil-hasil yang dicapai dengan baiknya kepada pelanggan, orang tua misalnya. Lalu yang 9 itu dipertahankan hasilnya. Kalau misalnya hasilnya buruk, yaitu harus ditindaklanjut karena ini kebijakan total quality management. Jadi ketika programnya tidak berjalan, itu kita sebagai pengelola tidak diam, tapi program tersebut kita harus cari tahu betul kenapa program tersebut bisa gagal, kenapa anak-anak tidak mau mengikuti program tersebut, kenapa anak-anaknya menurun dalam aspek nilai atau aspek apa, itu harus dicari betul permasalahannya. Lalu selanjutnya kita pelihara momentum-momentum kegiatan-kegiatan dengan mitra-mitra di perusahaan mitra contoh. Nah, ini masih metode-metodenya. Untuk metode Kaizen ini diterapkan di SPMI. Biasanya SPMI tingkat perguruan tinggi ya. Ini pertama kali diterapkan itu di Jepang untuk metode Kaizen. Kalau metode Kaizen itu pelaksanaannya lebih panjang lagi, dari mulai perencanaan, PPLPP, perencanaannya, pelaksanaannya, PPEPP itu pelaksanaan evaluasinya, pengendalian sampai ke peningkatannya. Jadi tahapannya lebih panjang dari PDCA. Kalau yang tahapan kedua itu masuk PDCA, yang terakhir itu metode Six Sigma Improvement. Jadi ada sekitar 6 sigma. Yang paling kalau kita ringkas itu ada measure, analisis, improve, dan control. Nah, ini instrumen-instrumen perbaikan kualitas ketika kita akan memperbaiki kualitas, bisa menggunakan piranti data numbering. Kalau numbering itu kan data-data histogram ya, naik turun misalnya jumlah siswa kita, itu masuknya ke data histogram. Atau line chart itu yang chartnya yang seperti ini, sama sebetulnya ini berbicara tentang angka. Kalau kita bicaranya tentang data federal, pirantinya beda lagi, itu bisa menggunakan fishbone diagram. Nanti bapak ibu yang presentasinya akan kebagiannya juga nih. Dari mulai fishbone diagram itu kita lihat sebab akibatnya, permasalahannya apa, sebabnya apa, itu baru dikategorikan. Lalu itu prosesnya sendiri, proses quality improvement-nya. Yang pertama yang tadi, kita harus selalu membudayakan kualitas di lembaga kita. Yang kedua, kita prioritaskan area potensial. Misalnya area potensialnya dari segi apa yang sudah berkualitas. Misalnya dari segi SDM kita sudah berkualitas, itu bisa dijadikan aspek yang paling potensial di lembaga kita. Yang ketiga, kita lakukan analisis datanya, data yang betul-betul potensialnya kita analisis.
Lalu untuk hasilnya dikomunikasikan, barulah dievaluasi. Itu untuk quality improvement-nya. Kalau quality control itu biasanya berbeda lagi. Kita masuk ke konsepnya, bagaimana konsep quality improvement itu dalam pendidikan. Yang pertama yang tadi kita harus fokus kepada pelanggan. Pelanggan kita siapa? Bisa siswa, orang tua siswa. Yang kedua, kita respect terhadap setiap orang, bukan cuma orang tua, tapi juga pegawai-pegawai kita harus betul-betul respect. Pengawas, pemerintah kita harus respect. Selanjutnya juga harus berbicara berdasarkan fakta, dan yang terakhir yang tadi tindak lanjut itu. Jadi harus ada perbaikan berkesinambungan. Lalu bagaimana pelaksanaannya di pendidikan? Yang pertama, kita harus betul-betul melaksanakan untuk proses. Kalau ini kaitannya ke Standar Nasional Pendidikan ya. Yang tadi itu pertama kita harus mengembangkan kurikulum. Kurikulumnya sekarang itu kan kurikulum merdeka, tapi nggak semua, maksudnya tidak, kita ada uji coba dulu misalnya nih kalau kita jadi SMA atau di Madrasah Aliyah bisa diterapkan dulu kurikulum merdekanya itu di kelas 10, nanti kelas 11-12 nya kurikulumnya masih kurikulum 2013, nanti tahun berikutnya baru seluruh kelas melaksanakan kurikulum merdeka. Yang kedua, proses belajarnya juga harus menyesuaikan dengan kurikulum yang dilaksanakan. Yang kedua, kita harus mengembangkan mutu SDM-nya. Bagaimana SDM itu harus betul-betul bermutu yang tadi diadakan pelatihan-pelatihan. Selanjutnya, pengembangan mutu lingkungan. Misalnya lingkungan di lembaga Bapak itu seperti apa? Apakah menerapkan 5S, 7S, 100S, semua bebas tuh. Dia tapi harus betul-betul dikembangkan. Selanjutnya ada pengembangan mutu pelayanan. Sesudah mutu lingkungan, baru mutu pelayanan. Bagaimana guru melayani siswa dengan baik, bagaimana tenaga administrasi ditambahin orang tua, melayani siswa dengan baik, itu juga harus betul-betul dikembangkan. Yang terakhir itu baru pengembangan mutu output. Setelah lulus itu outputnya seperti apa yang bermutu itu. Terus dibicarakan dengan para aspek-aspek yang terlibat di lembaga pendidikan. Kita bicara hambatan-hambatan yang paling sering ketika pengelola pendidikan akan melaksanakan pengembangan mutu di dalam pendidikan. Itu salah satunya kurang disiplin tenaga pendidik. Karena ketika kita mau melaksanakan suatu metode baru, terutama tenaga pendidik yang sudah senior itu beberapa persen itu mereka rata-rata belum siap untuk menerima metode baru, untuk menerima kurikulum baru. Selanjutnya, total quality management itu juga tidak bisa diterapkan atau belum bisa diterima oleh semua pihak. Salah satunya pesantren. Saya pesantren mau menerapkan metode total quality management. Ketika ekspor mau menawarkan metode ini kan tidak semua bisa menerima ya Bapak ya. Kembali lagi ke kebijakan dari lembaga pendidikan itu sendiri. Kita bicara ke kesenjangan ya Bapak Ibu. Kalau kita bicara kesenjangan dalam layanan lembaga pendidikan, ada 5 kesenjangan yang diringkas. Yang saya ringkas yang pertama itu kesenjangan antara pelanggan dengan persepsi dari manajemen lembaga. Itu pasti ada berbeda. Makanya ketika terjadi kesenjangan ini harus sering diadakan evaluasi, rapat bersama, musyawarah bersama dengan orang tua. Yang kedua, kesenjangan kedua itu kesenjangan antara pihak si manajemen dengan mengenai persepsi kualitas layanan. Misalnya orang tua punya persepsi kualitas layanannya seperti A, B, C, tapi pihak manajemen sekolah punya spesifikasi yang berbeda juga. Nah itu juga terjadi kesenjangan. Yang ketiga, kesenjangan antara spesifik kualitas dengan si pemberian layanan. Tadi, jadi makanya ketika kita mau menerapkan atau kita mau mensosialisasikan lembaga kita betul-betul berkualitas, itu kita harus betul-betul mengadakan sosialisasi dengan orang tua. Kualitas itu dari segi apa? Dari segi misalnya si anak menjadi misalnya si anak itu bisa lulus di bidang apa, nah itu juga harus dijelaskan ke orang tua sehingga nantinya tidak akan terjadi kesenjangan. Yang terakhir yang tadi, harapan antara pelanggan dengan layanan yang diterima itu bisa menjadi adanya kesenjangan. Nah kesenjangan itu tuh harus betul-betul sering diadakan musyawarah. Makanya komunikasi yang musyawarah menjadi 2 aspek penting di dalam total quality management. Solusinya apa sih ketika kita bicara pengembangan kurikulum? Ketika kurikulum kita mau dikembangkan, jadi kita tidak hanya menerapkan kurikulum merdeka saja.
Menurut Bapak Ibu apa sih solusi yang harus dilakukan ketika kita mau mengembangkan kurikulum kita? Yang pertama kita harus seperti apa? Saya sudah diterapkan Harus tahu kurikulumnya. kebutuhan di masyarakatnya apa waktu itu. Iya. Sehingga sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan gitu. Kebanyakan sekolah itu justru tidak sesuai antara kurikulum yang di sekolah dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Jadi terlalu dipaksakan ya. Jadi menurut Bapak Ibu kurikulum merdeka itu baik? Tidak. Masih diberikan. Baiknya kayak gimana Pak? Baiknya? Merdeka selama ini. Kalau dari sisi positifnya, ya banyak hal-hal yang baru yang kita dapatkan dari kurikulum mereka itu, walaupun dengan beberapa aplikasi yang cukup agak ribet bagi guru ini. Tapi setidaknya ada hal baru lah yang kita dapatkan. Contohnya di kurikulum mereka itu ketika pembelajaran itu si siswa tidak langsung belajar, tapi mereka di asesmen terlebih dahulu. Asesmen terlebih dahulu minimal karakter gaya belajar mereka diketahui dulu. Kan selama ini kita nggak pernah tiap guru langsung aja ngajar gitu ya. Tapi di kurikulum mereka sekarang ada kewajiban setiap guru untuk melakukan asesmen dulu gitu. Jadi asesmen dulu sehingga mengetahui oh tingkat kelas ini kebanyakan contoh visual, berarti setidaknya guru-guru kan udah tahu kelas ini kebanyakan visual, otomatis ketika pembelajaran mereka menggunakan yang metode untuk karakter visual. Kalau kinestetik beda lagi, ya beda lagi. Kalau di kelas ini kinestetik atau visual? Kayaknya audio di sini. Kayaknya sih audio deh. Hanya mendengarkan. Atau yang kinestetik Pak Haji Asep kinestetik. Nah, Pak Haji Asep Visual, Pak kinestetik. Haji Kan sering. Wajib kinestetik. Dari kali Kan ada anak-anak yang nggak mau diam gitu. Jadi harus pakai metodenya kinestetik. belajar di luar kelas. Ya senangnya di luar. Bisa diam di kelas. Belajar di luar kelas. Pak Diki juga sama kinestetik. Itu betul. Audiovisual. Oh, audiovisual. Yang kedua, diadakan pengadaan buku pelajaran. Kenapa pengadaan buku pelajaran menjadi salah satu solusi juga nih dalam pengembangan mutu? Yang tadi dikaitkan ke kurikulum tadi, Iya. Bapak Ibu. Coba diklik. Dan kebutuhan ya. Nah, selanjutnya pengadaan alat peraga. Alat peraga khususnya untuk anak-anak yang seperti apa? Kinestetik. Kinestetik. Yang ketiga adanya penataran pelatihan untuk guru dan dosen. Yang terakhir pengadaan buku melalui perpustakaan. Kenapa melalui perpustakaan? Kenapa nggak digital? Kan sekarang lebih banyak tuh digital. Jadi kita harus anak-anak punya pertama dari tadi. Nggak semua anak-anak. Iya. Dan ada kapasitas yang Bluetooth. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa kalau kita bicara quality improvement, di dalamnya itu ada identifikasi indikator mutu pelayanan, bagaimana kita memonitor indikator tersebut, lalu kita ukur hasilnya. Hasil dari indikator mutu tersebut itu harus mengarah pada outcome-nya yang berkualitas. Lalu kita bicara konsepnya nih, konsepnya itu ada 5 proses pengembangan mutu. Yang pertama mulai dari mutu prosesnya, SDM-nya, lingkungan, layanan, sampai ke output. Tadi hambatannya ya, masih ada terhadap disiplin atau si konsep dari total quality manajemennya sendiri itu belum sepenuhnya dilaksanakan. Lalu yang terakhir itu solusinya. Kita bicara solusinya bagaimana mengembangkan kurikulumnya, pengadaan buku-buku, alat peraga, dan pelatihan guru-guru. Nah ini Edward ini salah satu penemu total quality management juga. Karena kita bicara ke RPS, tugas Bapak Ibu itu seperti apa sih di mata kuliah ini? Bapak Ibu maunya seperti apa? Maunya sih bebas dari Sesuai dengan kurikulum merdeka. Bebas dari. Aduh. Ini aja. Udah dibuka RPS-nya belum? Udah, Bu. Nah ini bukunya itu kita menggunakan bukunya yang tadi Total Quality Education dari Edward Salis. Mau saya kirim sekarang bukunya atau nanti aja? Sekarang. Mau lebih cepat lebih baik. Gampang aja tanya. Tugasnya studi banding.
Dari banting. Kapan lu jadi? Banting. Stay banting. Kan kemarin gue udah terus aja sih. Sekarang mau lagi Bu. Tapi kemana lagi Pak? Ini mau kali anggaran sudah apa? Oh, gede. Beda Pak Bu. Proses tadi. Kayaknya buang sama. Ini mau ke Cibede cuma bingung nginepnya di mana. Ayo nginep di saya aja Bu, Pak. Bos saya. Sampai di bawah. Oh iya udah masih dia Bu. Masih kosong. Biasa. Jadi masjid biasa kan bapak-bapak. Hari mesti Ahli masjid. Etika menjadi Ahli masjid. Nah itu udah gini Pak. Jadi menurut Bapak Ibu sekarang mata kuliah ini tugasnya tentang apa sih? Sudah kurikulum aja Bu itu TPS. Jadi bukunya itu harus ini kan dibagi beberapa chapter. Ini satu kelompoknya berapa? 2 ya? 2. Satu kelompok berapa orang? Biasanya 2 kan? 2 ya. 2, 3. Tergantung temanya Bu, banyak tema. Banyak semuanya ya. Ini itu ada 16 chapter. Tapi untuk kegiatan sesudah UTS, nah itu bagian paripurna lagi. Jadi kalau untuk saya itu jadi mulai sebelum UTS, nah presentasinya itu mengkaitkan isi dari buku chapter dari plot dari buku Edward Salis itu diterjemahkan terlebih dahulu sama buku. Setelah diterjemahkan itu baru dikaitkan ke dalam permasalahan di lembaga pendidikan. Contoh, Terjemahkan Bu. Terjemahkan. Terus dengan terjemahkan dulu nih satu chapter misalnya intinya aja ya, jadi awal kalau dalam Basic gitu. buku literatur bahasa Inggris itu di awal juga sudah terlihat Bapak Ibu ini intinya tentang apa. Nah itu di awalnya ditranslate dulu, nanti baru dikaitkan ke permasalahan lembaga pendidikan. Misalnya chapter pertama itu tentang basic, berarti kan basic itu dasar itu tentang quality management. Kalau ini ada 16 chapter, jadi untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5, kelompok sebelum UTS itu mempresentasikan 2 chapter. Nanti setelah UAS itu mempresentasikan masing-masing 1 chapter. Jadi ada 11 kelompok, ini ada berapa semuanya Pak Haji? 20. 20. Berarti ada yang 3, ada yang 3 ada yang 2. Iya, yang 2, 3. Kalau 16 berarti yang 4, 2. Masih jelas. Jadi untuk kelompok sama lagi, untuk kelompok 1, 2 sampai 5 itu masing-masing kelompok mempresentasikan 2 chapter. Misalnya kelompok 1 nanti akan mempresentasikan chapter 1 dan chapter 2. Kelompok 2 itu akan mempresentasikan chapter 3 dan chapter 4. Kelompok 3 akan mempresentasikan chapter 5 dan chapter 6. Kelompok 4 terus berlanjut chapter 7 dan chapter 8. Lalu kelompok 5 chapter 9 dan chapter 10. Nanti kelompok 6 misalnya setelah UTS itu akan menjelaskan, akan mempresentasikan tentang chapter 11. Berapa kelompok itu? Jadi yang pertama diterjemahkan dulu inti dari chapternya seperti apa, nanti baru dikaitkan dengan permasalahan. Bentuknya sama seperti makalah. Untuk poin-poinnya
11 kelompoknya Bu. Iya. 19. Berarti Ada yang 3, ada yang 2 apa ya? ya. Jadi jangan lupa juga Bapak Ibu memasukkan Quran hadis yang berkaitan dengan tema chapter yang dijelaskan sama Bapak Ibu. Sebelum UTS dibuat 5 kelompok. Ya. Setelah UTS membuat 6 kelompok. Tapi itu nggak tahu ya Bu, kalau setelah UTS karena itu yang Yang kita lain. tadi takutnya ada perubahan MPS. Yang sebelum ada yang Belum aja 5 dulu lagi. yang satu kelompok itu membahas 2 chapter. Kelompok 2 bahkan itu Ya. 2 chapter. Berarti fokusnya membagi 5 kelompok Pak Ji untuk yang semester sebelum semester. Yang Ridho aja dulu yang mau tampil 5 kelompok aja sob. Yang Ya. Ridho ikhlas lillahi ta'ala. Yang mau Kalian itu. Jadi contohnya dia mau pisang ilham dulu sama Pak Haji Asep. Jadi kalian itu bagian kelompoknya. Pak Haji Asep Atas we 5 heula. nomor 1 Cewek 5 habis we 5 kelompok sadayana. Dasar Pak. Ada yang mau ditanyakan nggak Bapak Ibu? Kalau nggak ditanyakan saya mau pulang nih. Pulang. Sama kayak kopi. ini mau Soalnya saya ada kamu. ini masih yang 15-16 masih apa? Posisi doang. Hanya modelnya seperti ini itu maksudnya. Iya. Ini masih itu Dikembalikan lagi nama-namanya dibuatkan mana di pinggir. pinggir Siapa sih Pak? Chapter 5, chapter 6 juga ada. Jadi nggak nyala kan handphonenya? Mati ya, lama. dok tinggal jauh guru kencing berdiri murid kencing berlari Menginceng gue. Jadi mengencengi guru. itu kadang-kadang begitu Bu. Jadi kadang-kadang apa yang kita harus disampaikan sedangkan untuk pendidikan harus kita tingkatkan sedangkan dirinya sendiri cuma ngasih tugas dan lain sebagainya itu kan maksudnya gaya lama guru gaya lama bukan gaya sekarang gitu ya Itu ya. atau kasihan anak-anak guru banyak gaya guru banyak gaya memang dia di luar sekolah kalau mana-mana kasih ini aja tugas di HP kan kita tahu oh apa ini maksudnya gimana kalau saya kan guru BK pas masuk ke kelas ada pelajaran praktek di TKR galau-galau teratur OB yang nomor 15, 16 gimana ini tapi cari tahu beda daripada anak-anak udah istilahnya berisi itu kasihan itu kan masalah dari cara pendidikan karena gurunya yang kurang berisi kasihan curhat nggak itu maksudnya Kayaknya keluhan hati ibu Haji. enggak maksudnya itu cara mengcover jadi supaya anak itu pada pembelajaran kan tadi kan ada visual, kinestik dan lain sebagainya. Kalau kita kan tidak tahu pelajaran ini bagaimana, tapi kita juga ingin bisa dalam peningkatan mutu Jadi berpengaruh banget ya Bu ya. Bahkan jadi balik lagi ke yang lama, sistem lama. Udah kadang-kadang dulu galak bu, emang di taruh orang kali teh, sanes masalah tuh di rumah. Jadi si balinya yang tinggal Itu itu pribadi dari guru itu sendiri. iya, kadang-kadang yang dulu yang masih muda mah kadang-kadang direcek kan di sekitar itu kadang-kadang nangis kesian Pak. Guru mudanya yang Iya. saya. Jadi malah
Gimana nih yang jadi guru muda? Ada pengalaman nggak sama siswa-siswa? Banyak yang naksir sih. Aduh. Banyak yang digunakan. Apa sih maksudnya sama? Janganannya dosen muda saja. Tadi dia lebih semangat. Lebih lama. Memahami pembelajaran berdiferensiasi aja belum semua paham. Sedangkan kunci dari format itu ketika guru sudah paham benar mendiferensiasi bagaimana, kemudian kemampuan lembaga itu memfasilitasi kediferensiasiannya juga. Kediferensiasiannya juga tidak semua lembaga. Jadi memang kurmer itu di satu sisi untuk yang sudah hebat lembaganya dari atas sampai bawah, apa yang dibutuhkan memang bisa meningkat, tetapi di sisi lain yang serba kekurangan baik itu dari sumber daya manusianya ataupun dari sarana prasarananya, kurmer itu membingungkan. Membingungkan. Terkadang ada yang kayak sekolah-sekolah itu udah karena diharuskan kurikulum merdeka, mereka memaksakan. Iya. Padahal di belakangnya masih banyak yang tidak paham. Dan masuk pengisian rapot aja dari dulu kan manual. Sekarang kayak rapot, kadang-kadang yang tidak paham apalagi kalau saya di moving kan ke kelas misalnya bisnis, semua bisnis itu kadang-kadang bukan anak kita juga harus cover, jadi harus dipilah-pilah. Kalau yang tidak tahu kan bagaimana cara memilah, terus kita tidak tahu mana anak yang harus dipilih dan lain sebagainya, itu kan di dalam masukan apa? Iya, iya. Beda-beda. Sebetulnya lebih enak kurikulum yang dulu sih kayak kurikulum. Iya, iya betul. Kurikulum tuh lebih ke gurunya lebih muridnya juga. Kayak berbagi informasi ilmu. Kalau untuk yang sekarang si anak itu memang literasinya harus lebih meningkat, literasinya. Tapi kan keterbatasan itu yang tumbuhan kan di buku daya aja dari kamu rumah di buku difullkan dulu, si anak membaca sesuai dengan kebutuhan seharusnya. Guru yang mengembangkan secara bahasanya di Oh sekarang buku isinya ampun. Buku kelas 1 aja itu kata-katanya udah kayak Iya. SMA. Tapi kalau mau ke Bandung itu harus ke Palembang dulu gitu Bu. Tapi lewat usaha saking inginnya literat kita. Kayak dengan kata-kata Iya, dan iya kata-kata. Masa ada kelas 1 itu disuruh menganalisis di perpustakaan. Pelajaran Ada kelas Iya. 1 disuruh menganalisis ya. Bu? Harus ada Tapi seperti itu. jadi begitu ujian nama mau nggak bedain rausan kapungkur? Begitu cerita pun apa pihak. Tapi nanti ganti menteri, nanti ganti kurikulum Ya. Kayak gitu sih. Karena kita yang menggunakan kurikulum tersebut kan, kalau menteri-menteri cuma membuat kebijakan saja, nggak paham di apa. Itu kan percobaan. Kerinci dong. Kali percobaan. Ini udah selesai cari. Tenang Pak Nadine digentos suami. Ya udah makarin. Kalau Bapak Ibu jadi menteri mau menerapkan kurikulum seperti apa? KBK Semuanya. kurikulum balik ke Bapeula. Mana yang ada di setiap itu diambil ya mereka Atau saya KBK kurikulum balik ke Bapeula. Balik ke Bapeula. KBK. Ini Budi, ini Ibu Budi. kita kalau dia yang lebih paham dan berhenti ya akan dari awal. Itu mah keterangan Bu. Ini Budi. Mau tekanan soalnya gimana? Pak Eta mah Pak Diki mah masih ke alamat. Saya masih Masih? Generasi lama. Soalnya kalau di lembaga pemerintahan ini indikator usia Iya. Jadi tahu dia Pak Budi ya. Tapi bagusnya emang bagus Jadi makin digabungkan antara kurikulum merdeka, Montessori, Google aja kayaknya. Karena diterapkan di PAUD itu lebih rumit lagi.
berganti tema, tiap bulan berganti kegiatan, ada outing pakai ditambah lagi ada metode baru dari luar negeri Montessori. Oh iya. Tapi spirit dari Bina Insan itu diterapkan di kami. Apapun jadi spiritnya spirit tipalik itu diterapkan teh mau orang ada di sekolah orang paling tidak ketika administrasi diminta dari atas itu disesuaikan dengan keinginan mereka. Di lokasi mah kurang gue udah capek mudah kurikulum udah capek gitu. Atau sesuai ayat dua laporan gitu, laporan kaditu secara kedinasan disesuaikan internal. Tapi di internal mah sesuai sarang kemerdekaan kurang gitu. Kurikulum Aiden kurikulum. Kenapa pindah dari Bina Insan kan nyaman? Kemarin kan udah coba di sana. Ada sisi enak dan tidaknya cantik teh anaknya tuh. Ada sisi positif dan negatifnya sih, karena banyak teman dan lain sebagainya. Tapi negatifnya terlalu jauh. Ya tahu. Jauh apa? Jauh jarak. Oh, sudah bukan negatif. Jarak biaya apa? Anda kita nyebabkan biaya. Jauh di mata, jauh di kaki. Sesama di poin tadi. Kita barangkali nanti kita minta itu bisa deh lebar cekap dia berbiaya khusus ambul. Beda itu sudah ada hidup mana jadi Kelas 2 SMP. SMA. Oh, SMA. Di kafe. Kalau tidak terpilih MC Tuh Pak Haji itu pilihan bagi dua. Masih banyak yang memilih. tadi mah setuju jadi gitu saya biasa kalau kita sih kita taruh dari daerah mau dari Ya sih berdekati. kan gitu Ada lagi nggak Bapak Ibu yang mau saya nggak ada? Dari masalah nggak ada. Aman di rumah aman. Aman ya Pak Haji aman di rumah. Aman didampingi terus Bu. Oh. Sesakan buat Bu pada yang bikin kayak gitu. dan sesuai dengan nama dan kalau di kode